Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin ingin membawakan komik baru dengan judul I'm the Virus Monarch. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut di Universitas Jiangqing Gedung Olahraga. Terlihat begitu banyak tumpukan barang di belakang pintu. Sepertinya dimaksudkan untuk menahan pintu itu dari kedatangan para zombie yang ingin masuk. Di dalam ruangan ini ada beberapa orang yang sedang bertengkar. Tampak dua pria sedang terbaring dan mengalami luka pada bagian wajah mereka karena olah pria berbadan besar yang bernama Tom. Ia meminta pada orang-orang yang dianggap lemah agar segera melepaskan pakaian dan memohon untuk menjadi budaknya, atau jika tidak maka ia akan membinasakannya. Ia juga menampakkan wajah arogannya dan bertanya dengan sebutan nama binatang. Apakah mereka paham? Salah seorang pria berbaju hijau yang sudah mengalami luka memar tampak teguh dengan pendiriannya. Ia membalas caci maki itu dan menimpali bahwa mereka tidak akan tunduk. Bermimpilah. Sedangkan rekannya yang menggunakan baju putih juga ikut bangkit dengan tubuh yang gemetar. Mendengar jawaban itu, Tom menggenggam kedua lengannya dengan maksud menunjukkan kekekaran tubuhnya sambil mengatakan, jika begitu, karena mereka ingin binasa, maka ia akan mengabulkannya. Yakinlah ia tidak akan membiarkan mereka binasa dengan nyaman. Tiba-tiba seorang wanita memegang lengan Tom dengan maksud untuk menahannya. Namun itu tidak mengurungkan kemarahannya, malah si wanita kini juga ikut menjadi korban. Merasakan pukulan Tom yang cukup kuat sambil memaki, "Enyahlah pelacur." Akibat pukulan itu, si wanita hilang keseimbangan dan harus merasakan luka memar pada bagian wajahnya. Namun di saat yang bersamaan muncul kekuatan besar yang mampu menghancurkan bagian pintu. Padahal sebelumnya di belakang pintu itu banyak tumpukan barang untuk memperkuatnya. Tapi sayangnya itu masih bisa diterobos dan asap pun mengepul karenanya. Perhatian semua orang teralihkan untuk melihat apa yang terjadi pada bagian pintu itu atau siapa yang datang. Setelah asap mulai menghilang, ternyata orang itu tidak lain adalah Jinbai. Ia menaikkan salah satu kakinya di sebuah barang sambil mengatakan, "Foreign Devil, pasti kaulah orang yang mengalahkan siswa ini kan?" Sekali lagi, Tom menunjukkan wajah arogannya dan membenarkannya. Apakah Jinbai tidak terima? Tanpa berbasa-basi, Jinbai melesat dengan kecepatan tinggi dan mengubah salah satu lengannya menjadi cakar. Itu sangat mengejutkan Tom dan rekannya, bahkan mata dan mulut mereka melebar sebagai bentuk ketakutannya. Jinbai mendaratkan cakarnya pada sekujur tubuh Tom yang membuat matanya berubah menjadi putih pertanda ia tidak sadarkan diri lagi. Menyaksikan itu, pria yang merupakan rekan Tom tentu tidak tinggal diam. Ia berusaha memberanikan diri dan mengayunkan lengannya dengan maksud untuk menyerang Jinbai dari arah titik buta. Tapi sayang, itu tidak berarti sama sekali. Sebuah cairan memercik hingga mengenai salah seorang wanita. Cairan itu tidak lain adalah berasal dari kepala si pria karena cengkeraman Jinbai. Tidak hanya itu, Jinbai juga mengangkat tubuh si pria yang membuatnya tergantung di udara sambil bertanya pada mahasiswa yang ada. Apakah di antara mereka di sini ada yang dari Fakultas Kedokteran? Jinbai sedang mencari sesuatu dan membutuhkan seseorang yang akrab dengan mahasiswa kedokteran. Apakah ada yang bisa untuk membantu? Para mahasiswa memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang asing dan ada juga yang mengatakan kalau ia bukan dari Fakultas Kedokteran, melainkan dari Fakultas Sipil. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang menunjuk ke arah wanita yang sedang terbaring dan mengatakan bahwa Lin Qi adalah mahasiswi dari Fakultas Kedokteran.
Lin Qi mulai gemetar dan dengan terbata-bata meminta pada Chin Bai agar tidak membinasakannya, sebab ia tidak bersalah dan tidak ada menyerang siapapun. Lin Qi berpikir bahwa tujuan Chin Bai mencari mahasiswa kedokteran adalah untuk membinasakannya, padahal sebenarnya tidak. Untuk menghindari itu, Lin Qi terus meyakinkan Chin Bai dengan mengatakan, meskipun ia berkulit putih tapi ia berhati kuning. Maksudnya adalah ia benar-benar bukan orang yang jahat. Mendengar ucapan Lin Qi, beberapa mahasiswa lain menertawakannya dan salah satu mahasiswi memalingkan wajahnya seolah ucapan Lin Qi tidak dapat dibenarkan. Lin Qi berjongkok mengatakan pada Chin Bai agar mengampuninya dan ia akan bersedia melakukan apapun. Mahasiswi berbaju hijau mencoba menguatkan ucapan Lin Qi dengan menyampaikan bahwa Lin Qi tidak ada menyerang siapapun. Justru ia telah mencoba membujuk kedua orang itu. Orang yang dimaksud adalah Tom dan rekannya. Setelah mendengar beberapa penjelasan mereka, Chin Bai mulai berbicara mengatakan kalau ia mengerti. Kemudian ia menunjuk ke arah Lin Qi, meneruskan bahwa Lin Qi tetap di sini dan yang lain boleh pergi sekarang. Setelah beberapa saat, tampak mereka sudah berada di luar ruangan dan Chin Bai sedang memberikan arahan pada mahasiswa yang diminta untuk pergi. Chin Bai menyampaikan setelah mereka keluar, ikuti jejak mayat zombie ke daerah Villa Gunung Timur, kota Jiang dan sebut nama Chin Bai. Maka orang-orang di sana akan membantu mereka. Salah satu mahasiswa dengan wajah khawatir menanyakan, jika keluar sekarang, apakah itu artinya meninggalkan kampus yang sedang penuh dengan zombie? Mahasiswi berbaju pink juga ikut berkomentar, bukankah daerah Villa Gunung Timur cukup jauh? Di saat mahasiswi dengan rambut hitam juga ingin berbicara, Chin Bai menyela mengatakan kalau ia sudah membersihkan sebagian besar zombie di sepanjang jalan, jadi mereka tidak akan dalam bahaya. Karena mereka selamat dari ujian ini, maka mereka termasuk adalah Evolver yang berbakat. Jika sekarang mereka masih takut untuk menghadapi zombie dan monster yang berevolusi dalam skala besar, maka mereka akan terus berada di jalan buntu. Setelah mendengar motivasi itu, mereka hanya tercengang sebelum pada akhirnya ada seorang mahasiswi yang mengucapkan terima kasih karena ia sudah mengerti dan mereka akan berangkat sekarang. Sedangkan Lin Qi yang merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran hanya bisa menatap kepergian beberapa rekannya sambil menanyakan, apakah ia tidak boleh pergi? Kenapa Chin Bai menahannya? Pertanyaan itu tidak langsung mendapatkan respon dari Chin Bai. Hal itu membuat Lin Qi sedikit khawatir dan pikiran aneh mulai bermunculan di kepalanya. Kemudian mengatakan, ia tahu kalau murid-murid Dragon Nation semuanya menyukai wanita asing. Begitu juga dengan Chin Bai sehingga memilih untuk mempertahankannya. Jangan gunakan kekerasan padanya. Ia akan bersedia jadi kuda laut untuk Chin Bai. Sebuah senyuman muncul di wajah Chin Bai mengatakan kalau Lin Qi salah paham. Ia tidak tertarik dengan kuda betina yang sudah ditunggangi ribuan orang. Apakah Lin Qi tidak mendengar yang ia bilang sebelumnya kalau ia membutuhkan seseorang untuk mengarahkannya menemukan sesuatu di perguruan tinggi kedokteran? Wajah Lin Qi memerah karena merasa malu dan mengucapkan permintaan maaf sebab sebelumnya ia tidak mendengar karena terlalu takut. Di saat sedang berjalan, Lin Qi menaikkan nada bicaranya dan mengatakan bahwa Chin Bai tidak bisa menghinanya seperti ini. Ia belum pernah ditunggangi ribuan orang. Tidak, ia belum pernah ditunggangi oleh siapapun dan ia bisa membuktikannya. Gimana tuh Gan? Mau membuktikan katanya. Sebuah senyuman muncul di wajah Chin Bai ketika mendengarnya mengatakan baiklah. Masih di tempat yang sama di Universitas Kota Jiang, bagian gedung olahraga. Dengan wajah yang begitu lesu, Lin Qi memanggil Chin Bai menyampaikan kalau ia sangat lelah. Berjalan sangat menyakitkan. Bisakah mereka untuk beristirahat sebentar?
Bukannya menurutinya, Chinbai malah menolaknya. Kemudian ia merangkul Linki pada bagian pinggul dan mengatakan bahwa mereka harus pergi. Ia mendorong tubuh Linki dengan maksud untuk mempercepat gerak mereka dan membuat pakaian Linki terjatuh dan ia pun menyampaikannya pada Chinbai. Setelah beberapa saat, mereka tiba di gedung penelitian Fakultas Kedokteran. Terlihat Linki begitu ngos-ngosan dan mengatakan kalau Chinbai terlalu tergesa-gesa. Untung saja kakinya bisa menahan pakaiannya. Tampak Chinbai tidak begitu mempedulikan akan hal itu. Ia hanya fokus ke tujuannya menanyakan apakah ini gedung penelitiannya. Linki membenarkannya. Ada ruang penelitian di lantai 3 yang hanya boleh dimasuki oleh profesor. Di dalamnya, konon ada banyak sampel, data bakteri dan virus. Linki mendekat pada Chinbai memintanya agar berjalan dengan pelan sambil memberitahukan bahwa lorong samping yang berada di ruang bawah tanah bukanlah garasi, melainkan rumah guru anatomi dan insinerator. Jika ada sesuatu yang tersembunyi di fakultas kedokteran yang tidak diketahui orang awam, maka Linki hanya bisa memikirkan tempat ini. Sepertinya yang dimaksudkan Linki adalah untuk bertanya atau berdiskusi pada guru anatomi. Chinbai pun mengajak Linki untuk segera memeriksanya. Jika dilihat, ruang penelitian virus Universitas Kota Jiang sangatlah modern dan maju. Setelah memasuki ruangan ini, Chinbai tidak menyangka kalau Fakultas Universitas Kota Jiang memiliki harta karun seperti ini. Setelah menemukan sampel virus, Chinbai mencoba mendeteksi dan menyerapnya. Informasi muncul yang memberitahukan bahwa ia mendapatkan beberapa virus influenza. Pertama adalah virus influenza tipe B yang peka terhadap suhu, menerima puin virus 5. Kedua adalah virus influenza tipe A, menerima puin virus 0.7. Ketiga adalah virus influenza varian antigen tipe A, menerima puin virus 5. Dan keempat adalah virus influenza tipe B dengan puin virus 0.3. Untuk pertama kalinya, ia juga mendapatkan virus flu kuda dengan puin virus 4. Chinbai menilai bahwa yang ia dapatkan kali ini kebanyakan adalah jenis virus flu. Namun menurutnya ini adalah hal yang wajar karena bagaimanapun juga ini adalah kampus. Namun tiba-tiba informasi kembali muncul yang berisi petunjuk bahwa jika mendapatkan virus influenza epidemi yang cukup, maka dapat ditingkatkan menjadi skill dengan membutuhkan beberapa puin virus. Setelah mengetahui petunjuk itu tanpa berlama-lama, Chinbai langsung mencobanya dan pada saat itu pula ia berhasil mendapatkan skill epidemi influenza. Skill ini dapat melepaskan virus influenza, menyebabkan target yang berada dalam jangkauan terinfeksi. Semua atribut target yang terinfeksi akan berkurang dan status negatif terpasang. Gejalanya adalah bersin yang dapat menghentikan semua gerakan, pengisian daya dan kemampuan membidik ketika dipicu. Sebagai catatan, besar kecilnya efek dari skill ini ditentukan oleh konstitusi dan ras target. Terlihat tabung reaksi yang berada di samping Chinbai telah kosong, kecuali yang berwarna hitam. Tiba-tiba ia merasakan gejala bersin dan itu adalah interupsi kontrol yang kuat. Ia menilai bahwa bersin ini tidak bisa dianggap remeh. Chinbai terus memikirkannya dan merasa kalau di saat sebelumnya terlalu menjelajahi pohon bakat sehingga tidak terlalu memperhatikan virus yang ada di dunia nyata. Sepertinya di masa depan ia harus lebih memperhatikan peningkatan di bidang ini. Ia menyadari kalau bakat tingkat Triple S yang ia miliki memang menakutkan. Ia teringat dengan Tuan Radu dan bergumam bahwa ia masih memiliki beberapa puin virus. Ujian dari Dewa Goblin jelas tidak mudah dan ia memutuskan untuk menggunakan semua poin yang dimiliki untuk meningkatkan kekuatan terlebih dahulu dengan membuka pohon bakat virus Blacklight. Informasi kembali muncul tentang peningkatan fasib yang tidak terkunci, dapat terbang dan berjalan di dinding, dapat dengan kuat menempel pada permukaan apapun melalui virus Blacklight, sangat membantu meningkatkan keseimbangan dan indera pengarah.
Sedangkan peningkatan pasif yang lain adalah fokus tempur, dapat memusatkan pikiran hingga meningkatkan penglihatan dinamis dan kemampuan reaksi, serta dapat menggandakan kemampuan kontrol atas semua otot tubuh. Setelah mengetahui petunjuk itu, Chinbai langsung mempraktekkannya, menodongkan kepalan tangan dengan maksud meninju dinding ruangan menggunakan semua ototnya. Tidak berselang lama, keadaan dinding menjadi retak berkeping-keping. Lin Qi yang menyaksikan itu hanya bisa tertegun. Ia tidak bisa mempercayai bagaimana bisa Chinbai melakukannya. Ia merasa untung karena Chinbai tidak melakukan ini padanya. Jika tidak, mungkin ia sudah binasa. Kini Chinbai telah menghentikan tinjunya dengan sebuah senyuman karena ia sudah mengerti. Jika ia bisa mengendalikan semua otot, belum lagi mengerahkan kekuatan antar ukuran, maka bahkan dalam jarak sehelai rambut pun ia tetap bisa memberikan pukulan dengan kekuatan penuh. Chinbai berbalik badan dan memandang ke arah Lin Qi menanyakan, kenapa Lin Qi tersipu malu begitu? Sebenarnya yang Lin Qi rasakan bukanlah tersipu malu, namun ia merasa ngeri akan hal itu sehingga ia tidak menjawab pertanyaan dari Chinbai dan melemparkan pertanyaan balik. Apakah Chinbai sudah melakukannya? Chinbai mengiyakannya, sudah tidak ada lagi yang ia cari di sini. Mari mereka periksa tempat guru anatomi. Kini mereka melewati ruang bawah tanah institut, penelitian virus, ruang penyimpanan anatomi. Dengan wajah yang khawatir, Lin Qi memanggil Chinbai, mengatakan tidak ada listrik di sini, gelap sekali. Tiba-tiba Chinbai berhenti, meminta Lin Qi agar tidak bergerak karena ia merasakan sesuatu. Lin Qi pun kejedot belakang Chinbai karena berhenti secara mendadak. Chinbai tertuju pada ruang pembakaran dan perlahan membuka pintunya. Ia meminta Lin Qi agar tetap di sini menunggunya. Permintaan Chinbai kali ini membuat Lin Qi menoleh keadaan sekitar dengan wajah yang sangat cemas karena ia merasa takut. Perlahan Chinbai melangkah dengan hati-hati mendekati energi merah yang seperti portal. Sebuah informasi muncul yang berisi petunjuk masuk ke dalam Einstein, insenerator pendingin. Untuk memasukinya direkomendasikan berada di level 5 hingga 10. Chinbai pun menyentuh energi itu dan membawanya pada tempat yang berbeda. Terlihat di ruang ini ada beberapa tempat tidur yang tersusun. Informasi juga kembali muncul tentang insenerator pendingin. Jika berhasil membersihkannya, maka akan membuatnya menjadi ada secara permanen. Sebaliknya, jika tidak dibersihkan dalam waktu 2 hari, Einstein ini akan menghilang secara permanen. Chinbai mengatakan tidak heran karena ia belum pernah mendengar tempat ini dan tiba-tiba dari peraduan ada pergerakan. Melihat itu dengan spontan, Chinbai mengeluarkan kemampuan pada lengan kanannya. Dari peraduan tadi, yang keluar adalah seekor mutan yang menempel di plafon. Bentuk tubuhnya sangat mengerikan di luar keadaan manusia normal pada umumnya, memiliki 6 kaki dan 2 lengan. Di bawahnya juga ada mutan yang berbeda, namun bentuk tubuhnya tidak semengerikan sebelumnya. Chinbai menatap kedua mutan dan memutuskan untuk menyerang yang berada di bawah terlebih dahulu dengan menggunakan cakarnya. Alhasil mutan itu binasa hanya dalam sekali serangan. Informasi mengatakan bahwa Chinbai telah mengalahkan Resurrected Colossal Teacher level 51 dan mendapatkan 400 poin. Sedangkan mutan yang berada di atas mulai mengumpulkan energi kehijauan yang kemudian ia kerahkan pada Chinbai. Namun itu tidak berhasil, Chinbai masih mampu menghindarinya dan melompat sambil mengejek bahwa serangan mutan terlalu memakan waktu. Terlihat Chinbai menambah kekuatan pada lengan kirinya yang kemudian ia hujamkan pada mutan sambil mengatakan binasalah. Serangan itu berhasil mendarat dengan keras di tubuh mutan dan membuatnya tidak berdaya. Lagi-lagi informasi muncul mengatakan bahwa Chinbai berhasil mengalahkan State Spiderling level 7 dan mendapatkan 1000 XP. Chinbai kembali mendarat bersamaan dengan mayat mutan dan merasa kalau dirinya benar-benar layak dinamakan Dungyeon spesial.
ia dapat banyak XP. Kini ia mulai jumawa dan bergumam, keluarkan semuanya. Ternyata apa yang ada di pikirannya benar-benar terjadi. Banyak mutan mulai bangun dari peraduan. Melihat itu, Chinbai semakin berambisi dan merasa adalah hal yang bagus karena semakin banyak maka akan semakin meriah. Tanpa pikir panjang, ia langsung melancarkan serangan tiada henti dan membuatnya mendapatkan XP yang begitu banyak. Mutan yang ada tidak berkutik sama sekali, seolah itu bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Sistem panel muncul memberitahukan bahwa ia naik level menjadi level 4 dan telah mendapatkan 2 poin atribut gratis. Terdengar suara geduran dari tiang seperti pintu tempat portal sebelumnya. Chinbai menilai bahwa itu adalah kedatangan bos dari para mutan sehingga dengan penuh percaya diri ia mengatakan bahwa semua minionnya sudah binasa. Sekarang adalah gilirannya, jadi keluarlah. Tidak berselang lama dari tempat itu terjadi sebuah ledakan yang membuat tatapan Chinbai menajam. Setelah kabut menghilang, yang keluar adalah makhluk seperti ulat yang berukuran kecil. Namun Chinbai mampu membayangkan dan memprediksi bahwa makhluk ini akan berevolusi membesar. Ia tidak bisa mempercayai akan hal ini dan seketika tidak lagi bersikap jumawa karena makhluk ini benar-benar membuatnya merasa terancam. Ia harus membinasakannya terlebih dahulu sebelum berubah. Tanpa pikir panjang, Chinbai melompat menyerang, namun sangat disayangkan serangannya dapat ditahan. Kemudian ia mengeluarkan kemampuan yang berbeda menggunakan teknik Evolver Flu dan menyebarkannya. Mendapati adanya virus, makhluk itu meraung dengan keras dan membuat skill yang Chinbai gunakan tidak dapat bekerja. Di saat berikutnya, makhluk itu memberikan serangan balasan dan berhasil mendarat membuat Chinbai terlempar. Tapi untungnya ia masih baik-baik saja dengan senyuman sinis di wajahnya. Terlihat makhluk itu berhasil mengevolusikan dirinya menjadi Bayu Demon dan pada lengan kanannya mengalami Revat Regeneration. Kini keduanya sama-sama menumpukan kaki dan melesat untuk saling menyerang. Tampak serangan Chinbai lebih dulu mendarat dan menghujam demon di beberapa titik dengan menggunakan lengannya sebelum pada akhirnya ia melompat menendang kepala demon. Setelah mendarat, Chinbai mengatakan, sejak kelahiran kembali ia belum pernah bertarung sekuat tenaga seperti ini.